Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Lazwardi di Berita Sekilas Info yang menjabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya. Dilihat dari kondisi pada saat ini, perekonomian di Indonesia mengalami turun drastis yang disebabkan oleh virus corona. Berikut terdapat video dari siswa-siswi SMAN 28 Jakarta. Video ini berisi tentang dampak ekonomi Indonesia ke depannya dan cara mengatasinya. Dan mari kita simak videonya bersama. Halo semua, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMAN 28 Jakarta, kelas 10 IPS 1, kelompok 1 PPKN, akan menjelaskan dampak perekonomian dan cara mengatasinya akibat COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Nama saya Amira Arareda Budaya, absen 2. Halo, nama aku Ferdianti Sesti Devi, absen 11. Salam sejahtera, nama saya Felicia Hana Sarafin dari kelas 10 IPS 1, absen 13. Nama saya Grace Anastasia Sipayung dengan nomor absen 14. Nama saya Harsyo Distriabutan, absen 15 dari 10 IPS 1. Nama saya Jeffrey Kesapersamgara Manyu, saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 17. Nama saya Kansa Kaulan Sakila, absen 20. Nama saya Muhammad Lazwardi dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Sadan, absen 28 dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Arif Faizah, absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takiyama Faza, kelas 10 IPS 1, absen 34. Halo, nama saya Valeri Vega Latukan Cina dari 10 IPS 1. Skenario terburuk, Indonesia akan mengalami perlambatan ekonomi hingga minus 0,4%. Selain sedang berusaha menghadapi penyebaran virus corona di dalam negeri, Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Seperti diketahui, semua negara saat ini juga masih fokus menangani wabah COVID-19, yang pada akhirnya mengganggu kepercayaan investor, sektor pariwisata atau travel, supply chain, dan pasar keuangan. Proses pelemahan ekonomi global tersebut diperparah lagi dengan kecenderungan pelemahan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Sektor Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kemeka, BI, OJK, dan LPS melakukan asesmen untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkin akan kita hadapi akibat dari COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani terhadap hasil asesmen tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesia hanya akan naik 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN tahun 2020. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus sampai 0,4%. Sebagai perbandingan, yaitu krisis ekonomi 2008 dan 2009. Pada 2009, tingkat ekonomi Indonesia masih bertahan di angka 4,6%, yang sebelumnya 2008 adalah 6%. Artinya terjadi penurunan 1,6%. Artinya, dari skenario ini dapat diketahui bahwa penurunan ekonomi untuk skenario berat dapat terjadi 2,1 kali dari krisis ini, dan untuk skenario yang sangat berat dapat terjadi 4,1 kali dari lebih sulit dari yang terjadi krisis yang terjadi di 2008 dan 2009. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengapa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi tahun 2008. Jadi pada tahun 2008 itu Indonesia masih bisa mengatasi dampak krisis ekonominya, di mana didominasikan oleh konsumsi domestik. Saat itu
aktivitas masyarakat daerahnya itu masih berjalan dengan lancar ya, dan juga UKM mereka beroperasi dengan lancar karena UKM-nya itu sendiri tidak berhubungan dengan ekspor maupun impor. Nah, berbeda saat ini virus corona ini merusak konsumsi masyarakat hingga level terbawah ya, karena adanya social distancing yang dimana semua masyarakat harus melakukan aktivitas di dalam rumah, sehingga banyaknya mall dan restoran-restoran yang harus terpaksa tutup karena sedikitnya konsumen yang melakukan aktivitas di luar. Di berbagai daerah, Pemda dan petugas kepolisian dibantu oleh TNI untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak kumpul di warung atau tempat makan minum dengan tujuan baik, agar penyebaran COVID-19 ini dapat dikontrol. Sebagai gambaran tahun 2019 kemarin, konsumsi rumah tangga menopang produk domestik bruto atau PDB hingga 56,82%. Wah, tinggi juga ya, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Jika melihat lebih dalam lagi dari asesmen yang dilakukan oleh KSSK, disebutkan juga bahwa konsumsi rumah tangga yang semula berdasarkan asumsi APBN tahun 2020 di angka 5,0% turun menjadi 3,22% pada skenario berat dan menjadi hanya 1,6% dengan skenario sangat berat. Artinya dengan skenario berat di mana ekonomi hanya bertumbuh 2,3%, itu hanya akan membuka lapangan pekerjaan untuk 920.000 orang hingga 1,2 juta warga negara. Dan dengan skenario yang sangat berat, yaitu ekonomi minus 0,4%, artinya justru akan masyarakat kehilangan pekerjaannya sekitar 160.000 hingga 200.000 orang dibanding tahun 2019. Belum termasuk sektor internal yang bekerja untuk memperoleh penghasilan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takia Mahfaza, kelas 10 IPS 1, absen 34, akan memberitahukan bagaimana cara mengatasi dampak corona terhadap perekonomian Indonesia. Untuk pengobatan dan juga pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintahan sebaiknya mengeluarkan kebijakan at all cost, yaitu dengan pengadaan alat kesehatan untuk penunjang pemeriksaan dan juga ruang isolasi dan alat pelindung diri. Dan juga menggratiskan biaya kesehatan yang terbukti maupun yang tidak terbukti dan pencegahan lainnya, seperti pemberian masker murah dan sebagainya. Tetapi dengan hal itu semua tentu saja akan berdampak buruk bagi APBN negara, dan APBN negara tersebut akan menunjang turun tajam dikarenakan dampak yang terjadi pada saat ini. Tetapi menurut saya, tentu saja perhitungan kemanusiaan harus lebih dikedepankan daripada kalkulasi ekonomi yang masih bisa kita perbaiki lagi untuk kedepannya setelah pandemi yang terjadi pada saat ini. Salam sejahtera, nama saya Felicia Hanasarafin dari kelas 10 IPS 1, absen 13. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh upaya dalam cara mengatasi dampak ekonomi karena COVID-19. Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat bawah yang mengalami penurunan pendapatan atau terlibat dalam pemutusan hubungan kerja. Diperlukan juga kebijakan agar distribusi pangan dan distribusi kebutuhan lainnya dapat terjamin dengan baik. Potensi panic buying dan juga penimbunan sangatlah besar, sehingga aspek distribusi keamanannya perlu diperketat. Dan juga aparat militer dapat berperan untuk penanganan korban dan mencegah
penyebarluasan virus tersebut, termasuk dalam menjaga keamanan distribusi sehingga distribusi bahan pokok dan barang-barang lainnya dapat diratakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Kansa Kaulan Sakila, absen 20. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bentuk perputaran dan perlambatan roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif dasar listrik dan BBM tentunya tidak akan membebani biaya BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah kisaran 20 US dollar per barel. Diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan perputaran resesi global. Terima kasih. Nama saya Harsha Distirabutan, absen 15 dari 10 IPS 1. Ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur, penghapusan PPh 21 selama 6 bulan, ataupun pajak badan untuk industri manufaktur, pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%, semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah seperti sektor transportasi dan pariwisata. Halo, nama saya Jeffrey Kesapersamgara Manyu. Saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 17, akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk ide-ide apa saja untuk mengatasi perekonomian di Indonesia pasca COVID-19 tersebut. Jadi setelah penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang sudah melakukan panic buying. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi panic buying tersebut. Tetapi kenyataannya untuk meredam panic buying yang terjadi, butuh kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan para pedagang, hingga para pengusaha penyediaan makanannya tidak akan habis. Oleh karena itu, ada baiknya untuk kita menghentikan pemborongan kebutuhan rumah tangga seperti sembako, masker, dan lain-lain. Jika tidak, kita hanya akan menghabiskan persediaan untuk orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, seperti personil perawatan kesehatan dan orang-orang yang terinfeksi. Bahkan ahli bedah S.A. Jeremy Adams, MD MPH, merespon panic buying yang terjadi dengan memposting tweet melalui akun Twitter pribadinya, dikutip dari Forbes. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, nama saya Valeri Vega Latokonsina dari 10 IPS 1. Jadi yang kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan dengan baik. Sekian berita yang saya bawakan pada siang hari ini. Sampai jumpa esok hari dengan saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat warga Indonesia.